Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Hukum Tata Negara yang beranggotakan Syahwa Winita Syafitria Ditama dengan NIM 4 digit terakhir 2127, Jabal Nur dengan NIM 4 digit terakhir 2169, Amelia Febrianti dengan NIM 4 digit terakhir 2055, Mulyana dengan NIM 4 digit terakhir 2095, Oktastika Badai Nirmala dengan NIM 4 digit terakhir 2073, Alvina dengan NIM 4 digit terakhir 2069, Zahrah Khan dengan NIM 4 digit terakhir 2201, Ervinovitasari dengan NIM 4 digit terakhir 2082, Muammar Abrar dengan NIM 4 digit terakhir 2209. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan konstitusi di Indonesia dan juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan konstitusi, lalu bagaimana perkembangan konstitusi di Indonesia, dan faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita mendengarkan pendahuluan tentang konstitusi di Indonesia yang akan disampaikan oleh teman saya, Jabal Nur. Semua negara di dunia pasti memiliki konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka. Oleh karena itu, begitu pentingnya konstitusi itu di dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai. Karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional. Nah, Indonesia sendiri sebagai negara yang merdeka tentu saja mempunyai konstitusi sebagai landasan menjalankan pemerintahan negara. Terbentuknya konstitusi di Indonesia diawali dari janji Jepang yang kemudian membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amelia Febrianti. Nah, kita lanjut ya. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diikuti pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945, hingga kini Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi telah mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan loh. Hal ini disebabkan karena perkembangan politik demokrasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah pula. Kepentingan yang berubah juga menjadi sebab perubahannya konstitusi. Namun semuanya pasti mempunyai tujuan sama, yaitu menuju hukum yang dicita-citakan atau Ius Constitutionum. Nah, selanjutnya perkembangan konstitusi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem politik. Pada waktu tertentu, pada mulanya Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan konstitusi, namun sempat tidak diberlakukan lagi pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat atau dari masa sistem pemerintahan parlementer, dan pada akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia diberlakukan kembali hingga kini dan telah mengalami banyak perubahan. Nah, kira-kira perkembangan konstitusi di Indonesia seperti apa ya? Mari kita simak pembahasan selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan kita, Mulyana. Perkembangan konstitusi di Indonesia telah mengalami perkembangan konstitusi sejalan dengan perkembangan politik. Sejak kemerdekaan, konfigurasi politik tertentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa. Begitu juga yang dialami oleh negara Indonesia yang telah mengalami perkembangan politik pada beberapa periode tertentu akan mempengaruhi perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Nah, perkembangan ketatanegaraan tersebut juga sejalan dengan perkembangan dan perubahan konstitusi di Indonesia, seperti diuraikan dalam pembahasan berikut ini. Konstitusi di Indonesia dimulai pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949.
Pada masa ini berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 pada masa periode pertama kali terbentuk negara Republik Indonesia Konstitusi atau Undang-Undang Dasar yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hasil rancangan BPUPKI yang kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. MPR terdiri dari DPR, utusan daerah, dan utusan golongan dalam menjalankan kedaulatan rakyat, mempunyai tugas yang wewenang menetapkan UUD, GBHN, memilih dan mengangkat presiden serta wakil presiden dan mengubah undang-undang dasar. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Oktastika. Perkembangan konstitusi di Indonesia selanjutnya adalah pada periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau yang kita kenal dengan RIS kode tahun 1949, berubahlah konstitusi Indonesia yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat. Nah, oleh karena itu, maka berubah pula bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat atau federal, yaitu negara yang tersusun dari beberapa negara yang semulanya berdiri sendiri-sendiri kemudian mengadakan ikatan kerjasama secara efektif. Atau dengan kata lain, negara serikat adalah negara yang tersusun jamak terdiri dari negara-negara bagian, namun pada konstitusi RIS ini juga dilaksanakan secara efektif karena lembaga-lembaga negara belum dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Dasar RIS. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Alvina. Perkembangan konstitusi di Indonesia selanjutnya pada periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada masa ini berlaku Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 atau yang kita kenal dengan UUDS. Ternyata konstitusi RIS tidak berumur panjang. Hal ini disebabkan karena isi konstitusi tidak berakar dari kehendak rakyat juga bukan merupakan kehendak politik rakyat Indonesia, melainkan rekayasa dari pihak Belanda maupun PBB, sehingga menimbulkan tuntutan untuk kembali ke NKRI. Satu persatu negara bagian menggabungkan diri menjadi negara Republik Indonesia. Kemudian disepakati untuk kembali ke NKRI dengan menggunakan UUDS 1950. Bentuk negara pada konstitusi ini adalah negara kesatuan, yakni negara yang tersusun tunggal. Artinya, tidak ada negara dalam negara, sebagaimana halnya bentuk negara serikat. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra Khan. B. Pada periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Pada masa ini berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dengan dasar dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan, dekret Presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, Presiden atau Panglima Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Selanjutnya, materi disampaikan oleh rekan kami Anastasia. Pada periode 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2012. Masa ini berlakunya pelaksanaan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan hingga 4 kali, sehingga mempengaruhi proses kehidupan demokrasi di negara Indonesia. Pada saat ini, kita telah memasuki perubahan konstitusi di Indonesia yang berakhir. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Akbar. Perkembangan konstitusi di Indonesia selanjutnya pada periode 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang. Pada masa ini berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan atau amandemen. Setelah mengalami perubahan hingga keempat kalinya, Undang-Undang 1945 merupakan dasar negara Republik Indonesia yang fundamental untuk menghantarkan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Kehidupan berdemokrasi lebih terjamin lagi karena perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan cara hati-hati, tidak tergesa-gesa, serta dengan menggunakan waktu yang cukup. Pada awalnya, gagasan untuk melaksanakan perubahan atau amandemen UUD 1945 diterima oleh kekuatan politik yang ada, meskipun perdebatan tentang perubahan UUD 1945 sudah dimulai hangat pada tahun 1970-an. Nah, selesai sudah nih pembahasan tentang perkembangan konstitusi di Indonesia yang sebelumnya disampaikan oleh rekan-rekan saya. Jika terdapat kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan semangat terus belajarnya untuk kawan-kawan semuanya. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Last but not least, thanks for watching everyone.